Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak saleh dan saleha, insya Allah kita akan mempelajari Al-Islam As-Sahih pada pelajaran bab 5, yaitu mulia dengan akhlak terpuji. Salah satu akhlak yang terpuji adalah muru'ah. Apa itu muru'ah? Al-muru'ah secara bahasa artinya adalah bersikap terhormat dan menjaga kewibawaan dan kehormatan diri. Adapun menurut ulama fikih atau para fuqaha, mereka menjelaskan bahwa yang disebut dengan muru'ah itu adalah melakukan segala sesuatu yang dapat membuat diri seorang muslim terhormat dan menjauhi segala sesuatu yang dapat merendahkan kehormatannya. Sehingga muru'ah ini artinya adalah menjaga kehormatan dan menjaga harga diri serta kewibawaan. Oleh karenanya, jika ada yang mengatakan jangan kau jatuhkan muru'ahmu, itu maksudnya adalah kamu jangan melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang dapat menyebabkan dirimu rendah, yang membuat kehormatanmu jatuh. Itu arti dari jangan kau jatuhkan muru'ahmu. Adapun kalau ada yang mengatakan fulan telah menjaga muru'ahnya, maksudnya dia selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan menjauhi diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat menjatuhkan harga diri dan kewibawaannya. Berikut ini ada 7 sifat atau 7 karakter mulia yang dapat membuat kita memperoleh muru'ah atau dapat mengangkat muru'ah kita. Yang pertama adalah al-hilm atau bersikap santun. Yang kedua al-afu atau suka memaafkan. Yang ketiga al-qanaah atau merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Yang keempat al-iffah, menjaga diri. Yang kelima berteman dengan orang-orang saleh. Yang keenam suka menolong orang lain. Dan yang ketujuh adalah sikap tawadhu'. 7 sifat mulia ini atau 7 akhlak yang mulia ini hanya sebagai misal saja atau contoh saja. Sebenarnya semua akhlak-akhlak yang mulia itu pasti bisa mengangkat muru'ah dan kehormatan kita. Sekarang kita akan bahas satu persatu, dimulai dari al-hilm atau bersikap santun. Al-hilm itu artinya bersikap santun, berlapang dada. Seorang yang bersifat al-hilm bila dizalimi, maka ia akan berlapang dada. Artinya menahan diri dari amarah dan tidak mudah membalas meskipun ia mampu membalasnya. Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga putranya Nabi Ismail ya disebutkan di dalam Al-Quran memiliki sifat al-hilm ini. Disebut sebagai halim. Al-hilm adalah sifatnya, adapun orang yang memiliki sifat hilm tersebut disebut dengan halim, yaitu orang yang santun, orang yang mudah memaafkan, orang yang tidak mudah terbawa emosi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna Ibrahim la'awwahun halim dalam surat At-Taubah ayat 114, yang artinya sesungguhnya Ibrahim adalah orang yang sangat lembut hatinya, lagi seorang yang penyantun. Kemudian putranya yaitu Ismail, Allah Subhanahu wa taala menyatakan fabasyarnahu bighulamin halim dalam surat As-Saffat ayat 101, yang artinya kemudian kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim akan kelahiran seorang anak yang halim, seorang anak yang penyabar, yang penyantun, yang tidak mudah termakan emosi. Ini adalah sifat yang masih terkait erat dengan kesabaran. Jadi orang yang memiliki sifat al-hilmu itu sudah pasti ia memiliki sifat sabar, karena al-hilmu itu orang yang tidak suka membalas keburukan dengan keburukan lagi. Justru dia mudah untuk memaafkan orang. Maka ia harus memiliki sifat kesabaran untuk menggapai sifat al-hilmu. Lalu kemudian sifat yang kedua, adalah sifat al-afu atau suka memaafkan. Perintah untuk menjadi seorang pemaaf banyak sekali diterangkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat An-Nur ayat nomor 22, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu
walyasfahu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan dalam segi harta maksudnya di antara kamu, jangan sampai mereka itu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu dan memaafkanmu gitu ya? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya kalau kita mau dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun juga harus banyak-banyak memaafkan kesalahan orang-orang yang telah melakukan kesalahan kepada kita. Ayat ini berkaitan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang dia sempat bersumpah untuk tidak lagi memberikan bantuan kepada seseorang yang ikut-ikutan menyebarkan hadisul ifki, yaitu ucapan dusta terkait dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ia bersumpah tidak akan lagi memberikan bantuan kepada orang tersebut, padahal orang itu sudah diberikan hukuman dan termasuk orang yang miskin yang membutuhkan bantuan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu saat itu langsung membatalkan sumpahnya untuk tidak memberikan bantuan tersebut. Dia bayar kafarat dan kemudian beliau melanjutkan kembali kebiasaan beliau memberikan bantuan, sedekah dan infak kepada orang tersebut walaupun orang itu telah menyakiti keluarganya. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memaafkan orang tersebut. Itulah latar belakang atau sabab nuzul dari ayat ini. Berikut ini adalah hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sifat suka memaafkan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afun illa 'izza. Dan tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba yang suka memaafkan kecuali kemuliaan. Wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu 'azza wa jalla. Dan tidak ada seorang pun yang bersikap tawadhu', rendah hati karena Allah, kecuali pasti Allah akan mengangkat derajatnya. Allah 'azza wa jalla pasti akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa orang yang suka memaafkan orang lain pasti akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat selanjutnya adalah al-qanaah. Ya, dihubungkan dengan al-'ifah. Ini dua sifat yang berbeda akan tetapi dihubungkan ya karena memiliki hubungan yang erat. Al-qanaah artinya adalah merasa puas atas nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Itu arti daripada qanaah. Kemudian iffah atau afaf ini bisa dua ya, bisa iffah bisa afaf. Artinya adalah menjauhkan diri dari meminta-minta kepada orang lain. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Laisal ghina an kasratil 'arad, walakinnal ghina ghinan nafas." Yang artinya bahwa kaya itu bukan berarti banyak harta, akan tetapi kaya yang sebenarnya adalah kaya hati. Artinya memiliki sifat qanaah, merasa puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Hadis ini menjelaskan bahwa jika seorang telah merasa kaya, maka dia akan menahan dirinya dari berbagai macam keinginan. Akhirnya jiwa itu menjadi mulia dan agung serta meraih kesucian, kemuliaan dan pujian yang sangat banyak dibandingkan harta kekayaan yang diraih oleh jiwa yang fakir karena ketamakannya. Maksudnya jiwa yang fakir itu adalah jiwa yang tidak merasa puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi qanaah ini merupakan kaya hati. Lawannya adalah miskin hati atau fakir hatinya. Jadi walaupun harta yang dimiliki itu sedikit, tapi kalau orang merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan,
ia seolah-olah menjadi orang yang paling kaya. Tapi kebalikannya, orang yang memiliki banyak harta, banyak uang, tapi dia tidak merasa cukup di dalam hatinya, maka ia masih terus merasa miskin, merasa butuh, merasa ingin tambahan yang lainnya. Itulah hakikat dari kemiskinan. Itulah hakikat dari kemiskinan. Jadi kaya yang sebenarnya adalah kaya hati. Lalu hubungan sifat qanaah kepada sifat al-iffah ini, orang yang qanaah atau merasa cukup dengan rizki karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, pasti tentunya dia akan menjaga dirinya dari meminta-minta, dari memohon bantuan kepada orang lain, atau meminta harta kepada orang lain, atau merasa tidak puas dirinya dengan apa yang dia miliki, sehingga masih menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Setiap orang yang memiliki sifat qanaah, pasti ia pun akan memiliki sifat iffah atau afaf. Orang yang memiliki sifat iffah disebut dengan afif. Afif itu berarti dia menjaga diri dari merendahkan martabatnya dengan cara meminta-minta kepada orang lain. Dan juga afif atau ya, orang yang memiliki sifat iffah itu juga orang yang menjaga harga dirinya dan kehormatan dirinya. Artinya dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, seperti misalnya berzina dan juga apa saja yang menuju ke arah zina. Itu juga disebut dengan afif. Jadi afif ini ada dua segi. Yang pertama, orang yang menjaga kehormatan dirinya, tidak minta-minta, dan juga orang yang menjaga kehormatan dirinya, artinya dia tidak terjerumus ke dalam perbuatan zina ataupun perbuatan-perbuatan lain yang mengarah ke arah perbuatan zina, seperti misalnya pacaran dan perbuatan-perbuatan keji lainnya. Kemudian sifat lain yang atau akhlak lain yang bisa mengangkat muruah kita adalah suhbatus sholihin atau berteman dan bergaul dengan orang-orang soleh. Mungkin kita bukan termasuk ke dalam orang soleh, tapi kita berusaha ya menjadi seperti mereka sehingga kita bergaul dengan orang-orang soleh. Orang-orang soleh ini berarti adalah orang-orang yang baik, yang jujur, yang amanah, serta dapat dipercaya. Ya, karena dengan bergaul dengan mereka, kita pun berharap semoga kita juga termasuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Orang-orang soleh itu maksudnya adalah orang yang rajin sholat 5 waktu. Kalau dia laki-laki, dia sholatnya berjamaah ke masjid. Kalau perempuan, dia sholat di rumahnya, kemudian tepat waktu dan tidak mengundur-undur waktu sholatnya. Kemudian orang yang tutur katanya baik, orang yang tidak suka mengejek, menghina, tidak suka menggunakan kata-kata gaul misalnya, atau tidak suka nongkrong-nongkrong di tempat-tempat yang tidak jelas atau membicarakan keburukan orang. Bukan seperti itu orang-orang soleh ya. Jadi orang-orang soleh itu adalah orang yang betul-betul menjaga tutur katanya, orang yang rajin beribadah, orang yang akhlaknya mulia. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran tentang teman yang soleh dan teman yang buruk. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mathalul jalisis salih wasu kahamilil miski wa nafikhil kir." Perumpamaan teman yang soleh atau teman yang baik dan teman yang jelek itu seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Ya, yang penjual minyak wangi itu maksudnya adalah perumpamaan untuk orang yang soleh, dan tukang pandai besi itu adalah perumpamaan untuk teman yang buruk dan jelek akhlaknya. Fahamilul miski imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu. Orang yang menjual minyak wangi itu bisa jadi ia menghadiahkan kepadamu sebagian dari minyak wanginya, atau kamu membeli minyak wangi dari dia. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibah, atau mungkin kamu kalau tidak beli ya minimal mendapatkan wangi yang baik dari dia. Wa nafikhul kir imma an yuhriqa thiyabaka wa imma
an tajida rihan khabithah. Adapun seorang pandai besi itu, kalau tidak dia itu membakar bajumu, atau kamu akan mendapatkan dari dia bau yang tidak sedap, bau yang busuk. Oleh karena itu, anak-anak soleh dan solehah, bergaullah dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang akhlaknya terpuji. Jangan bergaul dengan orang-orang yang ucapannya itu kotor, yang suka mengucapkan kata-kata gaul misalnya, yang suka merokok, yang suka apalagi minum-minuman keras, yang kata-katanya itu sering mengucapkan hewan-hewan, ya, dan lain-lainnya. Yang seperti itu harus dihindari. Pilihlah teman yang soleh dan solihah. Ya. Kemudian manfaat berteman dengan orang soleh itu, yang pertama, kita bisa meniru akhlak mereka yang baik. Jadi kita akan ketularan akhlak yang baik, bukan ketularan akhlak yang buruk, gitu ya. Yang kedua, kita dapat belajar agama kepada mereka, bisa hadir kajian bersama mereka, ya. Kemudian bisa ikut menjadi orang soleh seperti mereka. Kemudian juga pengingat kesalahan, maksudnya kalau kita terjerumus ke dalam kesalahan, maka mereka akan mengingatkan kita dan tidak tinggal diam, begitu ya. Lalu kemudian manfaat bergaul dengan teman-teman soleh itu bukan hanya di dunia, di akhirat juga nanti mereka bisa memberikan syafaat kepada kita. Barangkali mereka itu masuk surga lalu kitanya masuk neraka, nanti mereka mencari-cari kita, ya, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan kita ke dalam surga. Jika Allah mengizinkan, mereka bisa memberikan syafaat kepada kita. Dan di antara manfaat berteman dengan orang soleh juga, kita nanti akan dihimpun bersamaan dengan mereka, karena Rasulullah SAW menyatakan di dalam sebuah hadis, almar'u ma'aman ahabba. Setiap orang akan dikumpulkan bersama dengan yang dia sukai, yang dia cintai. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, cinta kepada para sahabat, cinta kepada orang-orang saleh, insya Allah kita akan dikumpulkan bersamaan dengan mereka. Tapi kalau kita cinta kepada misalnya kesebelasan sepak bola yang mereka orang-orang kafir, kemudian suka yang klub musik dan lain sebagainya, na'udzubillah min dzalik, nanti kita dikumpulkan bersamaan dengan mereka. Atau mungkin kita suka kepada artis-artis, ya, aktor-aktor, baik itu yang dalam negeri ataupun luar negeri, suka kepada yang Korea-Korea begitu, na'udzubillah min dzalik. Kalau nanti kita suka terhadap mereka, ya, nanti kita akan dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak bersamaan dengan mereka, bukan bersamaan dengan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad ada di surga. Nabi Muhammad, para sahabat dan para orang-orang soleh adanya di surga. Adapun itu para artis dan aktor Korea itu, dan juga orang-orang yang sejenis seperti mereka, orang-orang kafir yang nggak pernah sholat, ya itu mereka tempatnya di neraka. Kalau kita suka terhadap mereka, berarti kita akan dihimpun dan dikumpulkan bersama mereka, bukan bersama dengan orang-orang soleh, gitu ya. Jadi kita bergaul dengan orang-orang soleh itu akan mengangkat muruah kita. Lalu kita bergaul dengan orang-orang yang tidak soleh, orang-orang yang sering melakukan kerusakan, dan orang-orang yang akhlaknya buruk, itu akan menjatuhkan muruah kita. Lalu kemudian sifat setelahnya dan akhlak setelahnya yang dapat mengangkat muruah kita adalah sikap suka menolong. Maksudnya menolong siapa saja yang membutuhkan pertolongan kita. Tentunya pertolongan dalam hal yang ma'ruf, yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat, ya. Kalau kita menolong orang untuk memukul orang lain misalnya, atau untuk mencuri misalnya, atau untuk menghibah dan ngomongin orang lain, nah itu tentunya bukan dalam hal yang ma'ruf. Tidak boleh kita membantu orang dan menolong orang lain dalam hal yang tidak ma'ruf. Ini syaratnya hanya dalam hal-hal yang ma'ruf, ya. Dan membantu itu artinya sangat luas sekali. Menolong orang itu artinya sangat luas sekali. Bukan hanya untuk orang-orang di luar. Misalnya ada orang miskin, ada orang fakir yang membutuhkan pertolongan kita, kita bantu dia. Ya, ada orang tua mau nyebrang jalan, kita bantu dia. Ada anak kecil mau naik ke atas kendaraannya, kita angkatkan misalnya. Itu semuanya membantu. Membantu orang yang di luar. Begitu juga termasuk ke dalam menolong ini
Dan membantu ini membantu orang tua kita, membantu keluarga kita yang ada di rumah kita. Ya, misalnya kita membantu ibu kita mencuci piring, mencuci pakaian, ya, kemudian menyapu rumah, membereskan rumah, ya, membersihkan rumah, mencuci motor, dan lain sebagainya. Pekerjaan-pekerjaan rumah itu juga termasuk suka menolong dan membantu. Jadi bukan hanya membantu dan menolong orang yang ada di luar, yang di rumah kita juga termasuk, gitu ya, semuanya suka menolong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, ya. Dalam sebuah hadis juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Allah akan senantiasa menolong dan membantu hambanya jika hambanya itu menolong saudaranya. Kemudian bentuk pertolongan itu bisa dengan tenaga, pikiran, nasihat, ataupun harta. Dengan tenaga misalnya membawa beban yang terlalu berat, ya, mengangkatkannya. Kemudian kalau dengan pikiran misalnya dengan nasihat. Misalnya ada yang meminta saran kepada kita, sarannya bagaimana setelah selesai dari SD ini saya masuk apa, apakah Mahat ini ataukah SMP ini atau mana gitu. Lalu kita sudah tahu tentang lokasi-lokasi tersebut, maka kita berikan saran-sarannya gitu, yang bermanfaat untuk orang tersebut. Jadi itu adalah memberikan masukan atau nasihat, ya. Juga misalnya ada orang yang sedang sakit, kita nasihati dia supaya bersabar menghadapi sakit tersebut, ya. Atau ada orang yang mendapatkan musibah, kita nasihati juga agar bersabar menghadapi musibah tersebut, dan juga kita bantu kalau misalnya dia membutuhkan bantuan dalam bentuk materi atau finansial, ya. Jadi ini termasuk ke dalam menolong dengan harta juga. Jadi orang yang membutuhkan kepada bantuan materi, kita bantu semampu kita dengan bantuan yang sifatnya materi, dan itu semua insya Allah akan diberikan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Kemudian berkaitan dengan nasihat yang tadi sudah disebutkan, jika nasihat itu bentuknya adalah kritik dan koreksi, maka tidak boleh kita sampaikan kepada orang yang ingin kita kritik dengan terang-terangan di hadapan khalayak ramai, di hadapan orang-orang, ya. Tidak boleh. Itu harus empat mata, ya. Ketika sedang bersendirian dengan orang tersebut, kita sampaikan, tidak boleh seperti itu fulan, yang betul adalah begini-begini. Nah, kita sampaikan, tidak boleh terang-terangan. Imam Syafi'i menyatakan, ta'ammadni binufhika fi infiradi wa jannibni an-nasihata fil jama'ah fa inna nusha bainan nasi naw'un min at-tawbih la arda istima'ah wa in khalaftani wa 'asaitani wa 'asaita qawli fala tajza' idza lam tu'ta ta'ah, yang artinya seperti disebutkan di dalam buku, sampaikan nasihatmu kepadaku ketika aku sendirian, tahanlah nasihatmu untukku ketika di hadapan manusia, karena menyampaikan nasihat di hadapan manusia adalah mencela, bukan memberikan masukan, ya, yang mana aku tidak ridho dengannya. Jika nasihatmu menyelisihi diriku dan aku menentang perkataanmu, maka janganlah bersedih tatkala nasihatmu tidak menghasilkan ketaatan dari diriku. Itu kepada orang biasa, apalagi kepada pemerintah, atau misalnya kepada kepala sekolah, ya, atau misalnya kepada RT, kepada lurah, ya, kepada orang-orang yang mereka itu adalah tokoh-tokoh, ya. Tentunya tidak boleh kita menyampaikan secara terang-terangan, tapi harus empat mata langsung ke orangnya, ya. Kita lanjutkan. Kemudian setelah itu adalah at-tawadhu', rendah hati. Rendah hati itu bukan rendah diri, ya. Kalau rendah diri itu artinya hina. Kalau ini rendah hati itu sifat yang mulia, di mana ia tidak sombong, tidak congkak, ya, tidak memandang rendah orang-orang yang ada di sekitarnya. Tawadhu itu berarti rendah hati, tidak sombong, dan merupakan sifat yang akan mengangkat dan menambah kemuliaan serta kewibawaan seseorang.
Dan kita tentunya sebagai para penuntut ilmu, para siswa, para siswi ya, harus bersikap tawadhu, rendah hati. Ya, bukan rendah diri tapi rendah hati. Rendah hati dalam segala macam sikap kita, dalam cara berjalan kita, ya, cara bergaul kita. Tidak boleh banyak tertawa yang terbahak-bahak ya, karena itu bisa mematikan hati kita. Dan juga tidak boleh menganggap remeh orang-orang yang ada di sekitar kita, walaupun itu misalnya orang yang lebih muda umurnya daripada kita. Di antara tanda orang yang tawadhu itu selalu menerima kebenaran dari manapun datangnya kebenaran tersebut dan tidak memandang orang yang membawa kebenaran tersebut. Jadi kalau ada sebuah kebenaran maka kita harus menerimanya. Rasulullah SAW menyatakan al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Namanya kesombongan dan kecongkakan adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang-orang, gitu ya. Maka orang yang mau menuntut ilmu itu dia harus betul-betul berlapang dada dan menerima kebenaran walaupun itu mungkin adalah sesuatu yang pahit, ya. Dan seorang penyair menyebutkan al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasayli harbun lil makanil ali. Ilmu itu bertentangan dengan seorang pemuda yang sombong, yang congkak, tidak mau merendahkan hati. Tidak mungkin si pemuda yang sombong itu akan mendapatkan ilmu kalau dia berlaku sombong. Seperti aliran air yang dia juga tidak akan meraih tempat-tempat yang tinggi. Jadi tempat yang tinggi itu tidak mungkin diraih oleh air karena air itu akan mencari tempat yang rendah. Begitu pula ilmu itu akan mendatangi orang-orang yang tawadhu dan rendah hati. Adapun orang yang sombong, yang tidak mau menerima kebenaran, tidak mau ikut menuntut ilmu, ya, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu. Seperti itu. Contoh perilaku sombong. Ada seorang ustadz yang mengisi pengajian di sebuah masjid misalnya. Dan ternyata ustadz tersebut adalah seorang yang miskin. Dia tidak punya rumah, dia hanya mengontrak sebuah kontrakan dan kendaraannya juga hanya sebuah sepeda saja misalnya. Orang yang sombong tidak akan mau mengaji bersama ustadz tersebut karena dia merasa, wah saya kan orang kaya, rumah saya tingkat, saya kemana-mana menggunakan mobil. Sedangkan ustadz ini orangnya miskin, saya tidak mau berguru kepada dia. Atau misalnya ada seorang guru tahfidz Al-Quran yang dia hafal Al-Quran dan mengajarkan tahfidz Al-Quran, ya, akan tetapi ternyata dia itu adalah orang yang berkulit hitam karena dia dari Papua misalnya. Orang yang sombong tidak mau mengaji bersama guru tersebut. Maka selamanya orang yang sombong ini tidak akan bisa mendapatkan ilmu, ya. Atau misalnya disuruh oleh gurunya mengerjakan PR, disuruh oleh Pak Guru dan Bu Gurunya untuk menghafal surat-surat tertentu, tapi dia tidak mau mengerjakan dengan alasan bapak saya dan ibu saya saja tidak pernah menyuruh-nyuruh saya, ini Pak Guru dan Bu Guru kok menyuruh-nyuruh saya gitu. Jadi dia merendahkan orang lain. Itu adalah sifat sombong, ya. Kalau seperti itu sikapnya, maka tidak akan mungkin dia mendapatkan ilmu. Itulah yang dimaksud dengan ucapan penyair tadi bahwa ilmu itu bertentangan dengan seorang pemuda yang sombong. Sebagaimana air juga bertentangan dengan tempat yang tinggi, karena air itu hanya mengalir di tempat yang rendah. Dan ilmu itu hanya akan didapatkan oleh orang yang merendahkan hati. Seorang penuntut ilmu, talibul ilm atau talibatul ilm, seharusnya ia senantiasa bersikap tawadhu. Seperti padi. Padi itu semakin berisi, semakin merunduk, tidak berdiri. Jadi kita itu semakin berilmu seharusnya kita selalu tawadhu, rendah diri, karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah SAW juga memerintahkan kita untuk bersikap tawadhu, ya.
Jangan sampai kita memandang remeh orang lain dan jangan sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita, ya. Sehingga jika ada orang yang levelnya di bawah kita, dia belum bisa mengaji, tidak bisa bahasa Inggris misalnya, tidak paham sains, matematika dan lain sebagainya, kita tidak boleh meremehkan mereka. Karena dulunya kita pun juga seperti mereka. Maka kalau kita mendapati orang yang misalnya tidak bisa mengaji atau tidak paham agama, tugas kita mengajarkan mereka, bukan mengucilkan mereka dan meremehkan mereka. Begitu ya. Itulah sikap tawadhu yang harus dimiliki oleh setiap penuntut ilmu dalam segala aktivitas kesehariannya. Baik ketika sedang berjalan misalnya, jalannya harus penuh dengan tawadhu dan rendah hati. Tidak boleh petantang petenteng, sombong, ya. Tidak boleh. Ketika melewati orang yang sedang duduk di jalan, apalagi itu orang tua, maka kita harus tegur sapa, minimal mengucapkan salam atau mengatakan permisi, ya. Jangan sampai kita berlalu begitu saja tanpa memperhatikan orang-orang yang ada di pinggir-pinggir jalan. Begitu. Itu termasuk ke dalam sikap tawadhu jika kita mengucapkan tegur sapa kepada orang-orang yang kita lalui ketika berjalan, ya. Dalam berpakaian juga kita dituntut untuk tawadhu. Sehingga misalnya untuk laki-laki itu dilarang isbal, ya, menggunakan celana atau kain sarung yang melampaui mata kaki, apalagi sampai menyapu tanah. Ya, itu dilarang karena isbal itu adalah bagian dari kesombongan dan kesombongan tentunya berlawanan dengan tawadhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang telah dibacakan pada keutamaan sikap suka memaafkan beliau menyatakan bahwa man tawadhu'a lillahi rafa'ahu Allahu azza wajal. Siapa yang bersikap tawadhu, menjaga sikap tawadhu'nya itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Allah azza wajalla akan mengangkat derajatnya. Inilah 7 sifat dan 7 karakter yang harus dimiliki seseorang jika ia ingin mendapatkan muru'ah atau kehormatan dan kewibawaan dalam Islam. Artinya jika ada satu sifat yang tidak dimiliki oleh seorang muslim dari 7 sifat tadi, maka ia akan jatuh muru'ahnya atau akan menjadi rendah muru'ahnya atau bahkan tidak memiliki muru'ah. Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan lawan daripada sifat-sifat yang sudah kita sebutkan tadi. Yang pertama, lawan dari al-hilmu atau santun adalah sikap suka marah, pemarah ya, dan tidak sabaran. Sedikit-sedikit maunya membalas. Kalau ada yang berlaku tidak enak menurut dia, langsung ingin dia balas. Lalu al-afu artinya suka memaafkan, itu lawannya adalah pendendam, ya, suka membalas keburukan atau perilaku yang dia anggap tidak enak menurut dia, ingin dia balas dan tidak ada di dalam hatinya itu, tidak ada keinginan sama sekali untuk memaafkan orang yang telah melakukan kesalahan kepada dia. Kemudian al-qanaah atau kaya hati yang merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Lawannya adalah miskin hati. Artinya dia itu orang yang kufur nikmat, tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pandangannya selalu silau melihat kepada orang-orang yang memiliki kelebihan lebih daripada dia. Seharusnya dia melihat orang yang di bawah dia dari segi materi, dari segi harta, dari segi kepandaian dan lain-lain. Harusnya dia melihat ke orang yang di bawah dia, tapi dia malah melihatnya ke atas terus, melihat kepada orang yang lebih daripada dia. Sehingga yang muncul adalah selalu merasa kurang, kufur nikmat, ya, miskin hati. Nah, seperti itu. Setelah itu al-iffah atau al-afaf, ini bisa dua ya, bisa ifah bisa afaf.
Dalam sebuah doa misalnya dikatakan doa yang maksur diriwayatkan dari Rasulullah SAW, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Jadi itu orang yang menjaga kehormatan dirinya, tidak sampai dia itu meminta-minta tanpa sebab gitu ya. Nah, di sini lawannya apa? Lawannya adalah suka meminta-minta ya, atau orang yang mudah sekali terjerumus ke dalam jalan-jalan menuju perbuatan zina misalnya. Seperti misalnya pacaran dan lain sebagainya. Itu dia tidak menjaga iffah, tidak menjaga kehormatan dirinya. Lalu kemudian setelah itu berteman dengan orang soleh, tentunya lawannya adalah berteman dengan teman yang buruk akhlaknya, teman-teman yang jelek. Ya. Kemudian setelah itu suka membantu, berarti tidak mau membantu orang lain, tidak gemar membantu orang lain, tidak suka membantu orang lain, merepotkan mungkin menurut dia, nggak mau capek nih orangnya, gitu ya. Kemudian tawadhu ini lawannya adalah sombong, congkak, meremehkan orang lain. Nah, itu lawan dari akhlak yang terpuji. Yang tadi 7 sifat terpuji untuk menggapai muruah, lalu kemudian disebutkan juga lawan-lawannya. Sekarang kita akan membahas orang yang tidak memiliki muruah atau rendah muruahnya. Orang yang memiliki muruah dengan kadar yang rendah berarti dia orang yang berakhlak tidak terpuji dan berperilaku buruk, berarti dia tidak memiliki 7 sifat yang tadi. Yang harusnya bergaul dengan orang soleh, dia bergaul dengan orang-orang yang nakal, orang-orang yang suka bermaksiat, orang-orang yang buruk. Nah, misalnya itu satu contoh ya. Orang yang semacam ini maka akan dikenal sebagai orang yang tidak baik di kalangan masyarakat. Yang kedua, tidak akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang ketiga, tidak disukai oleh orang-orang. Yang keempat, dia akan dikucilkan. Ya. Itulah akibat bagi seseorang yang tidak memiliki muru'ah atau rendah muru'ahnya. Kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anak-anak soleh dan soleha, jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada pada halaman 80 ya, halaman 80 dari buku Al-Islam As-Sahih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.